Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, jamaah zuhur yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita perangkat yang tak terlihat di dalam diri kita untuk kita maksimalkan fungsinya sehingga kita bisa menggapai tujuan hidup bahagia dunia dan akhirat. Di dalam diri kita ini ada ruh, ada akal, ada hati. Tetapi akal manusia tidak mampu mengetahui Tuhan secara pasti, tidak akan bisa mengerti mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus kita lakukan, mana yang disyariatkan, mana yang diinginkan Allah kalau tidak dibimbing oleh wahyu. Salah satu kemunduran umat Islam ini sesungguhnya berawal dari ketidakmampuan mereka memaksimalkan fungsi akal, wahyu dan hati, kekuatan rohani mereka. Kalau kita lihat sejarah bagaimana Allah Subhanahu wa taala seolah-olah menciptakan atau menerbitkan hamba-hambanya yang soleh dari kalangan ahli ilmu yang banyak. Allah ciptakan nabi dan sahabat, setelah itu masuk fase-fase selanjutnya terjadi perselisihan sehingga muncullah kubu-kubu politik yang kita kenal dengan Sunni dan Syiah. Lalu muncul ilmu kalam, perdebatan bagaimana apakah sahabat-sahabat yang bertempur ini yang terfitnah, di mana Ali itu bertempur melawan Muawiyah dan dua-duanya kubu sahabat. Apakah membunuh sahabat ini kafir? Ini menjadi perdebatan yang sangat sengit. Sehingga muncullah ilmu kalam, ada aliran Murji'ah. Imam Hanafi sendiri tertuduh Murji'ah, ada aliran Khawarij. Di dalam politik ada aliran, dalam ilmu kalam ada aliran Asy'ari, Ahlus Sunnah, Maturidi, ada aliran Mu'tazilah, ada aliran Qadariyah, Jabariyah. Begitulah sejarah Islam itu. Perdebatan itu berawal dari munculnya pemahaman, pembahasan apakah sahabat itu termasuk orang yang kafir karena membunuh orang beriman atau tidak. Lalu selanjutnya muncullah perdebatan masalah hukum. Maka Allah munculkan ada imam mazhab sehingga masalah hukum di dunia Islam selesai. Lalu di samping itu muncul aliran-aliran kebatinan spiritual. Maka muncul ulama-ulama sufi tasawuf. Muncul integrasi antara agama Islam dengan Yunani yang penuh dengan filosofis kekuatan akal. Maka muncullah ulama-ulama yang kuat kekuatan akalnya meluruskan filsafat seperti Al-Ghazali, muncul Al-Farabi, Ibnu Sina dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap bidang ilmu ini ada tokohnya, ulamanya.
Kalau kita perhatikan sejarah kemajuan umat Islam itu ada poin-poin sejarah di mana umat Islam itu maju. Pertama masa Nabi dan sahabat. Yang kedua masa Harun ar-Rasyid. Ini 786 sampai 809 Masehi. Ini termasuk Khalifah Abbasiyah dan di masa beliau itu dibangun Baitul Hikmah. Kemudian ada Cordoba. Belakangan ada yang kita kenal dengan Cordoba. Cordoba ini tahun 929 sampai 131. The most populous city in the world in 10th century. Di abad 10, ya, kota yang paling terkenal kota Islam di dunia adalah Cordoba. Di sinilah lahir akhir ilmu. Maka sebenarnya kalau kita belajar dari sejarah ini, ma'asyiral muslimin, ya, kenapa umat Islam klasik itu bisa maju? Sesungguhnya umat Islam klasik, baik sahabat maupun periode tabi'in, tabi'in, mereka itu mencapai puncak kejayaannya ketika mereka mampu menggabungkan kekuatan akal dan kekuatan hati, kekuatan wahyu. Bersinergi antara ilmu akal dan ilmu wahyu. Ya. Baru mengalami kemajuan seperti Cordoba. Di sana ada Ibnu Sina, dikenal oleh dunia Apesina, ya, sebagai bapak kedokteran. Ada Ibnu Rushdi, ya, di lain pihak lagi banyak bermunculan Al-Khawarizmi yang kita kenal ahli matematika, dia yang menemukan angka 0. Kita lihat sekarang di jam itu orang tidak lagi menggunakan angka Romawi karena angka Romawi itu buatan orang Romawi, tapi kembali kepada tokoh-tokoh dunia Islam. Nah, ini kemajuan ini kalau kita perhatikan sejak zaman Nabi dan sahabat, mereka mampu mengintegrasikan antara ilmu agama dan ilmu umum, integrasi akal dan wahyu. Maka di dalam filosofis Islam ada istilah paradigma, ada istilah epistemologi. Apa yang dimaksud epistemologi? Epistemologi itu kita mengkaji sumber-sumber ilmu itu apa. Sumber ilmu itu kalau kita kaitkan dengan Al-Quran, hadis dan filosofi Islam, sumber ilmu itu ada 3. Yang pertama wahyu. Ini yang melahirkan ilmu agama. Yang kedua akal. Ini yang melahirkan ilmu umum. Yang ketiga hati. Ini yang melahirkan ilmu tasawuf nanti. Pendekatannya ruhani, spiritual. Nah, ini yang melahirkan nanti ilmu hikmah. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa sahabat bisa menang melawan kafir Quraisy? Coba perhatikan ayat yang turun ketika perang Badar. Perang yang paling kolosal pertama kali dunia Islam adalah perang Badar. Apa yang terjadi di perang Badar? Lihat ayat yang turun. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surah Al-Anfal dengan jelas dikatakan di situ, "Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama." Bukan kalian yang membunuh sahabat, tapi akulah yang membunuh, kata Allah. Bukan engkau yang membunuh Muhammad, bukan engkau yang memanah Muhammad, tapi akulah yang memanah. Nah, jadi kalau kita lihat ayat ini, ma'asyiral muslimin, gerakan tangan sahabat, gerakan tangan Nabi itu adalah gerakan Allah. Jadi tangan Nabi dan tangan sahabat itu digerakkan oleh Allah. Ilmu apa yang bisa membuat kita mempelajari sehingga kita sampai ke makom seperti ini? Inilah spiritual Islam. Sehingga mereka tidak merasa bahwa yang menggerakkan itu diri mereka. Gerakan itu tidak keinginan dari diri kita, hawa nafsu kita. Ini namanya ilmu hati. Nah, sumber ilmu. Inilah kekuatan Islam itu. Dari sisi spiritualnya. Dari sisi fisiknya, di masa Muawiyah, itu sahabat sudah membangun yang namanya kapal perang untuk mengantisipasi kekuatan Persia Romawi. Maka ma'asyiral muslimin, kalau umat Islam mau maju, kekuatan akal harus dipadu dengan kekuatan hati ruhani dan kekuatan wahyu. Dan wahyu itu menaungi antara ilmu akal dan ilmu hati tersebut. Nabi pernah mengatakan begini. Coba perhatikan ketika Nabi mengatakan sebuah hadis. Idza amartukum bisyai'in, apabila aku memerintahkan kamu melakukan sesuatu min dinikum, tentang agamamu.
Apabila aku memerintahkan kamu tentang agamamu, maka lakukanlah. Tidak usah tanya. Apa maksudnya tentang agama? Inilah menurut sebagian ulama tentang ibadah mahdoh, tentang keyakinan kepada Allah. Itulah wahyu. Karena agama itu harus berdasarkan wahyu. Kalau agama tidak berdasarkan wahyu, namanya agama bumi, itu agama buatan manusia. Islam itu bukan agama buatan. Nah, langsung lalu Nabi menyalutkan. Apa kata Nabi? Wa idza amartukum syai'im mir ra'yi, apabila aku memerintahkan kamu berdasarkan ra'yuku, akalku, pikiranku, fa innama ana basyar. Ketahuilah aku itu manusia biasa, bisa salah. Apa bukti Nabi pernah salah? Beliau pernah memerintahkan, jalan beliau dalam riwayat Muslim. Dia lihat kurma. Kurma itu dicangkok oleh sahabat. Lalu beliau katakan, kamu kenapa cangkok kurma? Sebenarnya kalau kamu tidak cangkok hasilnya akan bagus. Apakah hasilnya bagus? Ternyata salah. Ketika Nabi lewat, kenapa kurmamu rusak? Lalu mereka sahabat mengatakan, ya Rasul, tapi antum yang mengatakan hari itu jangan dicangkok. Apa kata Rasul? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih ngerti urusan dunia kamu. Apa maksudnya urusan dunia? Pak, itu coba dipadu dua hadis tadi. Maksud Nabi urusan dunia adalah urusan yang menggunakan kekuatan akal. Ilmu cangkok itu ilmu pertanian. Ilmu pertanian kita butuh eksperimen. Tidak perlu Allah turunkan wahyu detail tentang eksperimen bagaimana menanam padi tanaman. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau Islam mau maju, maksimalkan akal kita. Apa contoh orang yang maju di dunia dengan memaksimalkan akalnya? Contohnya Amerika, Yahudi, Jepang, Cina, Korea. Anda mau kafir, mau Islam, kalau maksimal akalnya dunianya maju. Tanpa melihat agama. Tapi bisakah kita menundukkan menjadi kekuatan dunia, pusat superpower, hanya menggunakan kekuatan akal? Dalam fisik mungkin ya. Tapi bagi umat Islam kita akan runtuh. Karena kita umat Islam percaya dengan Allah, kita akan diruntuhkan kalau tidak menyertakan Allah dalam kehidupan. Maka kejayaan umat Islam itu apabila wahyu dituruti, ya, agama dijalankan, dekat kepada Allah, iman takwa kuat, lalu dunia pun kita kuasai. Dengan apa? Dengan kekuatan akal. Nah, maka sumber ilmu itu dalam filosofi Islam, wahyu dari Allah, hati, ya, itu juga bahagian dari spiritual Islam. Kemudian akal. Akal inilah yang melahirkan ilmu umum. Maka integrasi ilmu agama, wahyu dengan umum itu sedang dilakukan oleh ulama-ulama pemikir-pemikir Islam Indonesia. Kenapa? Karena umat Islam itu tidak pernah ada sejarah membuktikan umat Islam maju dengan memisahkan kekuatan akal dan wahyu. Ya. Malah zaman Kamal Atatürk, Turki Utsmani, ketika terjadi liberalisasi, umat Islam menjadi rontok. Tidak mampu memimpin peradaban dunia. Tapi dengan kekuatan akal dan wahyu, zaman Nabi, zaman sahabat, zaman Harun ar-Rasyid, zaman Cordoba, ya. Ini dibuktikan oleh sejarah bahwa kemajuan umat Islam itu apabila mereka mampu memaksimalkan fungsi akal. Maka dari itulah Bapak-Bapak yang dirahmati Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita butuh ilmu tauhid, keyakinan kepada Allah yang mantap. Butuh spiritual Islam sehingga kita merasa dekat, sedekat-dekatnya dengan Allah. Sehingga kita tidak takut dengan makhluk apapun selain Allah. Ini yang ditanamkan. Kemudian kita butuh untuk jahir. Maka akal itu sebenarnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu difungsikan lebih kepada untuk yang jahir. Untuk kehidupan dunia. Maka orang-orang kafir bisa maju di dunia karena mereka maksimalkan akalnya. Ketika saya ke Australia, saya dengar di televisi Australia tahun 2010. Ya, ada namanya Partai Nasionalis di Australia. Ya, salah satu tokoh partainya ngomong di televisi. Nah, apa katanya? Will stand the free train. Ya, kita akan terus-menerus mempertahankan kereta api gratis.
Untuk apa? Kalau kereta api gratis dipertahankan, angkutan umum gratis, orang kerja nggak bayar, orang terangsang untuk pakai kereta api. Melbourne. Kalau masyarakat pakai kereta api, maka mereka menghindari pakai kendaraan sendiri. Apa untungnya katanya? Tidak macet. Apa untungnya katanya? Bensin kita, minyak kita bisa kita hemat sampai 10-20 tahun berikut. Apalagi untungnya katanya? Ya, ini akal orang kafir, Pak. Apa untungnya? Masyarakat kita tidak kena polusi udara, mereka sehat, kita tidak perlu mengeluarkan uang banyak untuk mendanai kesehatan masyarakat. Sampai begitu jauh mereka berpikir, Pak. Maka kalau Bapak ke Australia, bandingkan dengan Jakarta, Melbourne saja, kita jauh kalah. Lautnya bersih, parit kita jorok. Ya. Air mereka suling dari laut, dialirkan ke rumah, ke toko-toko masyarakat, ke hotel-hotel. Enggak perlu kita ngambil sedot air dari bawah tanah. Kalau kita sedot air dari bawah tanah, ini tanah turun ke bawah. Insya Allah kata mereka, menurut saintifik, tidak lama lagi Jakarta ini tenggelam. Kenapa? Karena seluruh gedung-gedung pencakar langit sedot air dari tanah. Tanahnya turun, air naik. Maka Monas itu coba lihat itu air di laut. Saya dulu pertama kali 2004 kemari. Khutbah Jumat di Masjid Pelabuhan Sunda Kelapa. Saya lihat airnya masih jauh di bawah. Ya. Terakhir saya 2019 atau 18 khutbah Jumat di sana, saya lihat sudah ada tembok. Airnya itu sudah berada di atas dataran, harus ditembok. Dan itu terbukti. Begitulah akal orang kafir, Pak. Ya. Jadi kalau mau maju dunia memang harus akal dimaksimalkan. Kalau mau maju akhirat, hati, keimanan, wahyu dipungsikan. Jangan kita ini kan serba tanggung, Pak. Keimanan kita tanggung, ya, mengamalkan keyakinan tauhid kita, spiritualitas kita tanggung. Maka ulama kita sedikit yang punya karomah. Sunan Kalijaga, 9 Wali Songo, jarang ada yang seperti itu. Ya. Jarang ada seperti itu. Karena spiritual kita kebanyakan lemah para ulama ini. Jarang ada seperti itu. Agama kita masih lemah. Di samping agama kita masih lemah, spiritual kita lemah, pengamalan wahyu lemah, akal kita pun belum maksimal. Maka kehidupan kita tidak maksimal kan. Dunia kita belum begitu maju, belum teratur. Dengan Malaysia saja kita masih ketinggalan Jakarta ini. Bagaimana mengatur tata kotanya. Apalagi Singapura, semakin jauh. Apalagi Australia, semakin jauh. Nah, kenapa? Karena kita masih gantung-gantung. Akalnya gantung, hatinya, keimanannya gantung. Maka kita di tengah-tengah, tergantung-gantung. Tak bisa memimpin peradaban dunia. Padahal Allah sudah janjikan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ar. Allah janjikan kepada orang beriman dan beramal soleh di antara kamu, Allah jadikan penguasa di muka bumi. Tanya kepada diri kita umat Islam Indonesia, apakah kita benar orang beriman yang beramal soleh yang dikatakan Allah dalam ayat ini? Kita belum dapat janji Allah. Buktinya kita tidak memimpin peradaban dunia. Ya, kita sibuk berkelahi dengan hal-hal sepele. Ini bid'ah, ini sesat, hanya kena jenggot. Ya, kita berkelahi malam Jumat baca Yasin, nah itu bid'ah sesat. Masyarakat kita suka dengan hal seperti ini. Ya, hal-hal kecil begitu. Padahal hal pokok yang perlu kita lestarikan. Hal kecil begitu ya khilafiyah biarin saja. Mau ikut mana? Mau ikut ulama ahli hadis silakan, mau ikut ulama ahli fikih silakan. Tapi kalau sudah saling menyerang, kita harus dudukkan ilmunya. Itu masalah tabu. Masalah yang tabu dudukkan ilmunya. Pahami dasarnya masing-masing. Baru kita boleh memilih. Nah, jangan jadi bentrok. Ini kan yang susah kita saling menyesatkan. Jadi agama ini kayaknya orang Islam ini perang terus, nggak berkesudahan. Ya, kalau mau tahu ilmunya kaji. Itu masalah sensitif, benar. Tapi kita harus kaji. Masalah sensitif harus kita clearkan. Jelaskan. Supaya dia jelas ilmunya. Kalau nggak dijelaskan dengan baik, maka kita akan terus. Kalau itu masih menjadi perdebatan. Tapi kalau tidak, ya sudah. Ya. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat Cordoba, kita lihat Harun ar-Rasyid Baghdad.
Itu salah satu contoh. Yang terakhir adalah Sultan Mahmud II yang ada di Turki. Dialah yang menaklukkan Konstantinopel. Nabi jauh-jauh hari akan mengatakan nanti Konstantinopel, Eropa akan ditaklukkan. Orangnya adalah begini, ya pasukannya pasukan terbaik, pemimpinnya pemimpin terbaik. Dan itu sudah terlaksana dengan ilmu kenabian nubuah, ya. Dan itu dilakukan oleh Sultan Mahmud II. Bapak silakan nonton filmnya, sudah ada, sudah lama. Mungkin tahun 2018 atau 2019. Nah, itu salah satu menunjukkan sebenarnya umat Islam ini sebenarnya kalau mau memaksimalkan ini dia akan menjadi khalifah. Wa'adallahu alladzina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi. Kami akan jadikan penguasa adidaya di muka bumi kama stakhlafal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Itu jelas. Ya. Maka saya suka bilang di pemerintahan saya jelasin begini. Kita harus buat masyarakat ini mandiri. Ya, berdiri di atas kaki sendiri. Jangan banyak ketergantungan ke luar negeri. Umat Islam harus kreatif. Kenapa Cina bisa menguasai ekonomi dunia? Karena mereka kreatif. Akal mereka dimaksimalkan. Bapak silakan datang ke Jakarta Notebook misalnya. Ya, hampir semua barang-barang kebutuhan pokok kita diproduksi oleh Cina. Sangat kreatif. Bapak mau beli ayunan elektronik, beli ke Cina. Bayinya mau ayun-ayun tengah malam sering nangis. Bapak mau butuh mikrofon, beli ke Cina. Butuh kamera, beli ke Cina. Butuh Android, beli ke Cina. Butuh ininya, kulitnya, beli ke Cina. Yang paling sedih kita beli kancing baju pun sama Cina. Buatan Cina, made in China. 85% umat Islam buat kancing baju aja nggak bisa. Sedih nggak Pak? Apa umat Islam ini 85% ini bodoh-bodoh sehingga buat kancing baju pun gak bisa? Karena umat Islam tidak memaksimalkan akalnya. Nabi sudah kasih rumus. Apa rumus yang dikasih Nabi? 90% ekonomi itu ada di dunia perdagangan. Maka kalau mau menguasai dunia, menguasai ekonomi, kuasai dunia. Kalau menguasai dunia, kuasai ekonomi. Bagaimana caranya? Kuasai perdagangan, kuasai jalur perdagangan. Maka ulama-ulama sufi, ahli tarekat dulu datang ke Indonesia dari luar negeri, itu semuanya berdagang, menguasai perdagangan. Termasuk dari Gujarat, India. Bagaimana supaya kita menguasai perdagangan? Produksilah benda-benda yang banyak kebutuhan pokok manusia untuk diperdagangkan. Aqua, hanya buat aqua air putih, itu harus Denon yang berkuasa. Buatan siapa? Sampai sekarang mana produk kita umat Islam yang bisa mengalahkan Aqua? Di negeri sendiri. Jadi kita menjadi budak di negeri kita sendiri. Tidak raja. Kenapa? Karena kita tidak kreatif. Umat Islam ini tidak memaksimalkan akalnya. Kalau Cina semuanya dia buat. Beli charger juga beli buatan Cina. Mereknya banyak. Mau Hoko, mau Rimac, mau itu, mau Pipan, mau Papan, mau Popon. Masya Allah. Saking kreatifnya Pak. Ya. Beli sepeda anak-anak buatan Cina. Beli lobe juga begini peci. Banyak buatan Cina. Sekarang baju koko pun sudah banyak buatan Cina. Mana umat Islam? Jadi UI fungsinya apa? Sudah hampir 100 tahun. ITB fungsinya apa? UGM fungsinya apa? Udah hampir 100 tahun. Tidak menghasilkan tokoh-tokoh. Kan kita senang Pak. Pakai Android. Itu buatan mana? Oh itu yang buatannya yang buat orang Tanah Abang. Ya. Orang Tanah Abang buat Android kita. Buatan orang Tanah Abang. Itu mikrofonnya siapa yang buat? Oh itu orang Bekasi. Nah, namanya Pak Sarip. Ya. Sahabat dulu begitu. Tabiin dulu gitu. Ulama-ulama kita di Cordoba begitu. Itu matematika siapa yang menemukannya? Al-Khawarizmi. Kedokteran siapa? Apa Sina? Ibnu Sina. Kreatif Pak. Maka salah satu yang membuat kita mundur menurut sebagian ulama adalah kita meruntuhkan ilmu filsafat. Ilmu filsafat itu ilmu akal.
Padahal ilmu filsafat ini sudah diislamkan, diislamisasikan, filsafat Islam. Filsafat barat Yunani itu udah diislamisasikan umat Islam, tokoh-tokoh Islam. Nah, bagian-bagian yang buruk kita buang, tapi jangan dibuang semuanya. Kapan kita maju? Buang filsafat itu juga memfungsikan akal kok. Itu induk ilmu akal. Ya, induk ilmu hati, tasawuf namanya, tarikat. Nah, tarikat ini pun ada yang lari, ada juga yang lari bersahabat dengan jin, kemudian menjadi dukun. Nah, ini kalau orang yang niatnya tidak benar. Tapi kalau niatnya yang dituju oleh Allah, jadilah seperti Wali Songo, seperti banyak karamanya, walaupun disembunyikan. Ya, jadi ilmu ini harus betul-betul kita pahami. Dan saya sering mengatakan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, belajarlah ilmu agama ini dari masing-masing ahlinya. Kita harus profesional. Bapak Ibu mau ahli kedokteran, masuk fakultas kedokteran. Mau teknologi, masuk ITB. Ya, tapi jangan kita masih sedih. Ya itu tadi, Institut Teknologi Bandung. Teknologi apa yang sudah dibuat? Produksi dalam negeri lokal. Belum banyak, Pak. Ini yang kita sedihkan. Ya. Coba kita turun ke bawah saja. Berapa banyak buatan umat Islam? Coba kita jalan-jalan ke kota, banyak. Maka bisa nanti puluhan ribu item itu buatan Cina. Kalau kita mau menghitungnya. Kenapa? Karena di Jakarta notebook saja itu sudah ribuan, sudah 10.000 lebih pun mungkin. Itu semuanya rata, hampir rata buatan Cina. Kebutuhan apa? Kebutuhan hari-hari. Ya, sampai kepada jam tangan, watch kita untuk mengukur detak jantung, mengukur suhu udara, mengukur tekanan darah. Buatan siapa? Buatan Cina. Apa sih susahnya bagi orang fakultas kedokteran UI buat yang kayak gini? Kan mereka tahu. Kok nggak ada yang bisa buat? Ya, ini masalah sebenarnya, Pak. Maka pendidikan tinggi kita ini sebenarnya kurang produktif. Ada kesalahan dalam sistem. Maka kita umat Islam harus berpikir, berdikari. Baru bisa kita nanti, kalau banyak yang bisa kita produksi kebutuhan pokok, kita jual. Kalau kita jual, kuasai perdagangan. Ketika kuasai perdagangan, kuasai ekonomi. Kuasai ekonomi, maka kuasai dunialah kita. Selesai. Itu rumusnya. Kalau tidak, nggak ada yang mau dijual, Pak. Terakhir apa? Orang-orang Islam jual hoax. Apalagi mau pilpres. Digaji 3 juta, 5 juta, 6 juta sebulan. Nggak ada yang mau dijual. Nggak kreatif. Terpaksa hoax lah dibuat. Nah, itulah rusaknya kita. Nah, inilah yang menyedihkan dari kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, mari sama-sama kita pahami sejarah Islam ini, sejarah umat Islam, kenapa mereka maju. Sebenarnya mereka maju itu diawali dari kekuatan iman, ruhania mereka, keyakinan kepada Allah, ditambah lagi mereka memaksimalkan akal. Masa Nabi pun begitu. Contoh, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail. Persiapkanlah kekuatan yang kamu punya, kata Allah, dan kuda-kuda ditambat. Persiapkan. Mahwal quwahuna. Apa kekuatan di sini ya Rasul? Ar-rimayah, memanah. Maka sahabat buat panah banyak-banyak. Enggak diimpor dari Cina, Pak. Dibuat kreatif, buat panah, anak panah. Ya. Kuda, kekuatan untuk pacuan kuda. Belajar rek kuda, belajar memanah, kata Nabi. Ajari anak kalian memanah, ajari. Karena masa lalu ini kekuatan. Belum ada pesawat terbang. Ya. Kalau Muawiyah tadi sudah buat kapal perang. Sudah dibuat kapal perang, Pak, oleh sahabat. Siapa bilang sahabat itu tidak kreatif ilmu akalnya? Kreatif. Mereka sudah punya kapal perang. Nah, sekarang Indonesia sampai sekarang begitu ramainya kita belum punya kapal induk. Yang punya kapal induk Amerika, Jepang, Cina, ya. Negara-negara seperti ini yang kuat. Kita belum punya kapal induk. Padahal kalau diletakkan kapal induk itu, di Natuna diletakkan kapal induk, mulai berpikir Cina. Baru diletakkan saja parkir. Ya, takut. Ini kapal kita kapal kecil-kecil. Bagaimana kita mengalahkan mereka? Tidak bisa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Jadi kuncinya itu saja sebenarnya. Kalau kita mau bahagia di jahir, di jahir yang nyata, fungsikan kekuatan akal. Kalau kita mau hebat keyakinan tauhid kita kepada Allah, fungsikan kekuatan iman, rohani kita. Maka kalau jahir dan batin bisa kuat, maka majulah kita dunia akhirat. Mulia di dunia, mulia di akhirat. Menjadi berkuasa,
di dunia dan berkuasa di akhirat. Nah, itu yang dijanjikan Allah dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 55 yang saya bacakan tadi. Allah janjikan kepada kamu yang beriman, beramal soleh menjadi penguasa di muka bumi. Saya kira itu saja ilmunya, mudah-mudahan bisa kita cerna dan bisa memberikan sedikit semangat bagi kita ya untuk kreatif. Ya, di dunia kita kreatif, di akhirat ketuhanan kita juga mantap. Itu yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Ilmu yang bermanfaat itu yang bisa memudahkan kehidupan masyarakat kita di dunia dan juga membawa hati ruhani masyarakat kita kepada Allah. Zahir dan batin, itu yang diinginkan Islam sebenarnya. Oke, ada yang mau tanya silakan. Kalau ada yang mau tanya. Ada yang mau bertanya, Pak? Cukup? Ya, kalau sudah dipahami cukup, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan iman, ketakwaan, mengistiqomahkan kita dalam kebaikan dan insya Allah mudah-mudahan Allah membantu kita memfungsikan akal kita, memaksimalkan fungsi akal kita sehingga kita bisa memudahkan urusan-urusan dunia, masyarakat, umat Islam, umat Nabi kita Muhammad SAW. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.